Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Geri Malulisiela dari Fakultas Ilmu Komputer Prodi Informatika. Mata kuliah yang saya bawakan hari ini adalah Kalkulus. Saya berkuliah di Universitas Kristen Indonesia Maluku. Materi yang saya bawakan hari ini adalah mengenal sistem bilangan real. Definisi sistem bilangan real. Sistem bilangan real merupakan himpunan bilangan real yang disertai dengan operasi penjumlahan dan perkalian sehingga memenuhi aksioma tertentu. Bilangan real adalah gabungan dari himpunan bilangan rasional dan irasional dan merupakan susunan kelompok. Angka dengan aturan tertentu, himpunannya dinotasikan dengan R. Adapun komponen bilangan real. 1. Bilangan asli. Bilangan asli adalah himpunan bilangan dimulai dari angka 1, himpunannya dinotasikan dengan N. Ya, contohnya teman-teman juga bisa lihat di bawah. Yang kedua, bilangan caca. Bilangan caca yaitu himpunan-himpunan bilangan asli ditambah dengan 0 dan selalu bertanda positif. Himpunannya dinotasikan dengan A. Ya, contohnya juga teman-teman juga bisa lihat di bawah. Iya, yang ketiga, bilangan bulat. Bilangan bulat adalah himpunan bilangan caca yang ditambahkan dengan semua negatif dari bilangan asli himpunannya dinotasikan dengan Z. Iya, contohnya teman-teman bisa lihat di bawah. Yang keempat, bilangan rasional. Bilangan rasional adalah himpunan bilangan yang dinotasikan dengan A garing B. Bilangan ini tak dapat diubah dalam bentuk pecahan A garing B. Dengan A, B bilangan bulat dan B ketidaksamaan nol, tapi dapat dinyatakan dalam bentuk desimal. Apabila bilangan irasional diubah menjadi pecahan desimal, maka angkanya tidak akan berhenti di suatu bilangan dan tidak membentuk suatu pola pengulangan tertentu. Contohnya bilangan irasional yaitu, ya contohnya teman-teman juga bisa lihat di bagian bawah. 5. Bilangan rasional. Bilangan rasional adalah himpunan bilangan yang dapat diubah ke dalam bentuk pecahan A garing B dengan A dan B bilangan bulat dan B ketidaksamaan nol. Himpunan bilangannya dinotasikan dengan Ki. Bilangan ini punya sifat yang berlawanan dengan bilangan irasional. Berikut beberapa contohnya. Ya, contohnya teman-teman juga bisa lihat sendiri. Adapun sifat-sifat bilangan real, sifat yang pertama yaitu sifat aljabar. Sifat ini berkaitan dengan operasi penjumlahan dan perkalian bilangan-bilangan real. Yang kedua, sifat urutan. Sifat ini berhubungan dengan besar kecilnya bilangan real secara geometris. Sifat ini berkorespondensi dengan posisi titik-titik yang terdapat pada garis bilangan real. Misalnya saat meletakkan A di sebelah kiri B, maka A kurang dari B atau B lebih dari A. Namun apabila A kurang dari atau sama dengan B, notasi yang digunakan yaitu kurang dari atau sama dengan, dan saat A lebih besar dari B maka notasinya lebih dari atau sama dengan. Keempat notasi itu ketidaksamaan. Sifat yang ketiga yaitu sifat kelengkapan. Sifat yang terakhir ini secara sederhana dapat dijelaskan bahwa garis bilangan real tak memiliki lubang atau penuh terisi bilangan-bilangan real. Operasi bilangan. Yang pertama penjumlahan.
Jika jenis bilangan-bilangan bulat yang sama dijumlahkan, maka akan menghasilkan bilangan yang sama. Artinya, jika penjumlahan dilakukan dengan bilangan bulat positif, maka hasilnya bilangan adalah bulat positif. Hal yang sama berlaku pada bilangan negatif. Namun, jika penjumlahan terjadi pada bilangan positif dan negatif. Yang kedua, pengurangan. Dalam operasi pengurangan, pada bilangan bulat, jika simbol minus pada bilangan bulat bertemu dengan simbol pengurangan, maka perhitungannya akan dijumlahkan. Yang ketiga, perkalian. Jika dua bilangan positif dijumlahkan, maka akan menghasilkan bilangan bulat positif. Sementara perkalian yang melibatkan dua bilangan bulat negatif akan menghasilkan bilangan bulat positif. Namun jika bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif dikalikan, maka hasilnya adalah bilangan bulat negatif. Yang keempat, pembagian. Terlepas suatu bilangan positif atau negatif, jika dua bilangan bulat dengan jenis yang sama dibagi, maka akan menghasilkan bilangan bulat positif. Namun jika membagi bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif, maka hasilnya adalah bilangan bulat negatif. Konsepnya ada pada dasar sama dengan konsep operasi hitungan perkalian. Dan ini adalah beberapa referensi yang saya pelajari. Ya, mungkin saja. Terima kasih.